Dewi Ratnasari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum kimia sederhana mengenai korosi pada paku. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan. Nah, di sini tujuan dari praktikum ada dua. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan korosi pada paku. Untuk yang kedua, yaitu bagaimana sih cara mencegah terjadinya korosi pada paku. Sebelum kita melakukan praktikum kali ini, terlebih dahulu kita siapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Nah, untuk alat-alatnya diantaranya yang pertama ada paku, yang kedua gelas plastik seperti ini, yang ketiga tutup untuk gelas plastiknya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya, yang pertama kita siapkan air mentah, yang kedua kita siapkan air matang, yang ketiga kita siapkan air garam, yang keempat kita siapkan minyak goreng, dan yang terakhir kita siapkan oli. Nah, di sini untuk langkah pertama kita masukkan paku ke masing-masing bahan. Setelah itu kita tutup gelas plastiknya. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan korosi itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Berikut adalah paku yang telah direndam selama 5 hari dan terjadi perubahan warna pada bahan-bahan. Langkah selanjutnya yaitu kita ambil paku dari berbagai macam bahan tersebut. Untuk yang pertama kita ambil paku dari air mentah. Nah, di sini terjadi perubahan warna pada air dan pada paku terjadi korosi yang ditandai dengan pergeratannya paku tersebut. Untuk yang kedua kita ambil dari air matang. Nah, di sini terjadi perubahan warna juga dan pada paku terjadi korosi yang ditandai dengan adanya karat pada paku. Untuk yang ketiga kita ambil dari air garam. Nah, di sini pada air garam juga terdapat perubahan warna. Nah, di sini paku juga terjadi perkaratan. Untuk yang keempat kita ambil dari oli. Nah, di sini pada paku tidak terjadi perubahan apapun. Nah, di sini juga tidak terjadi adanya korosi. Nah, untuk yang terakhir kita ambil dari minyak goreng. Nah, di sini pada paku juga tidak terjadi perubahan apapun. Tidak ada korosi pada paku. Nah, dari tabel pengamatan tersebut dapat kita lihat bahwa pada air matang dan air mentah pada hari pertama itu sudah terjadi perkaratan, namun masih sedikit dan air masih bening. Pada hari berikutnya perkarat makin bertambah dan air semakin merubah warna sampai hari kelima. Nah, untuk air garam di situ pada hari pertama tidak terjadi perkaratan. Namun pada hari kedua berkarat sudah mulai muncul pada air garam dan pada hari berikutnya karat makin bertambah dan warna air semakin kecoklatan. Nah, untuk yang keempat dan kelima yaitu oli dan minyak goreng. Dan di sini pada hari pertama sampai hari kelima tidak terjadi perubahan apapun. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pada paku yang direndam pada air mentah dan air matang. Nah, di sini berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya, besi atau Fe memiliki E0 sebesar min 0,44 volt, sedangkan oksigen dan air memiliki
Ne0 sebesar plus 0,401 volt. Jika besi bereaksi dengan oksigen dan mengalami kontak langsung dengan air, maka besi akan mengalami oksidasi dan oksigen akan mengalami reduksi. Melalui serangkaian reaksi, maka ion besi 2 terbentuk pada anoda. Selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa hidrat, yaitu Fe2O3 kali X-H2O atau biasa kita kenal sebagai karat. Untuk pembahasan yang kedua, kita bahas paku yang direndam pada air garam. Nah, di sini garam merupakan elektrolit di mana konsentrasi garam tersebut yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kecepatan aliran elektron yang mengakibatkan laju korosi meningkat sehingga terjadi korosi pada paku yang direndam pada air garam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu paku yang direndam pada minyak goreng dan oli. Nah, di sini penggunaan minyak dapat menghambat korosi karena pada minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sehingga korosi tidak akan terjadi. Begitu pula pada paku yang direndam pada oli. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor penyebab terjadinya korosi karena adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan dikarenakan adanya pengaruh dari garam. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu cara mencegah terjadinya korosi bisa dengan cara melumuri besi atau paku tersebut dengan menggunakan minyak goreng atau oli. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jungle.